Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali pada renungan pagi HKBP Denpasar, Bali. Tepat hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 678 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami nikmati hari ini sebagai anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan ini akan kami pakai bersekutu dengan Engkau Tuhan, sebelum memulai segala aktivitas kami. Izinkan kami untuk senantiasa memperbekali hidup kami melalui firman-Mu. Dan itu akan menjadi kekuatan dan semangat bagi kami untuk menjalani hari ini. Biarlah segala rencana-Mu Tuhan yang terbaik buat kehidupan kami, dan berkatilah kami dan sertai kami untuk pekerjaan kami hari ini. Dan biarlah anugerah-Mu yang tetap menjadi bekal kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini, pagi ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 11. Saya akan bacakan, demikian dikatakan. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam firman ini kita melihat bahwa Tuhan Allah melihat sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dalam firman ini kita melihat ada hal-hal yang tidak wajar. Namun hal yang tidak wajar ini bisa ditutupi oleh karena ketidakadaannya teguran secara langsung daripada Allah. Dan hal ini menunjukkan bahwa sebuah kehidupan yang sering bermain-main dan melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi mendapat perhatian besar layaknya orang-orang terhormat di kalangan manusia. Hal ini adalah tidak sepadan, karena Allah sendiri melihat kejanggalan itu. Dalam firman ini, kisah kehidupan anak manusia memang sering jatuh dalam penilaian. Karena apa yang tampak dari penampilan luar tidak selalu mewakili keasliannya dalam kehidupan
yang murni. Atau bisa kita katakan bahwa kualitas sering tidak terwakilkan oleh tampak luar. Dan di sini kita perlu memiliki sifat kehati-hatian dan juga lebih selektif untuk memandang sesuatu atau untuk melihat seseorang, karena bisa saja tampilan yang muncul sangat berbeda dengan apa yang sesungguhnya dikerjakan. Dalam tampilan seseorang bisa sangat meyakinkan, tetapi mengenai kualitas jauh dari harapan. Pernah suatu ketika sebuah peristiwa adalah kisah umat yang diberi gelar sebagai umat kesayangan Allah, di mana bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali, berulang kali diberi peluang dan mendapatkan kesempatan supaya mereka itu benar-benar menjadi orang yang diposisikan sebagai umat kesayangan bagi Allah. Selain mendapatkan perhatian khusus, juga pelayanan istimewa dari Allah, mendapatkan perawatan dan pemeliharaan yang cukup besar. Dan pada peristiwa-peristiwa tertentu, mereka juga sangat menikmati kalau mereka itu benar-benar dalam perlindungan Allah. Dan mereka sungguh mendapatkan perhatian yang istimewa itu. Terkadang para orang yang melihat mereka, yang memandang mereka itu, terkadang merasa cemburu dan takut karena mereka ini benar-benar seperti sebuah bangsa yang sangat terberkati dan benar-benar terlindungi, sehingga tidak bisa disentuh oleh bangsa lain, oleh musuh-musuhnya dan yang lain. Dan pada saat nama mereka disebutkan, orang akan gentar. Karena mereka melihat bahwa bangsa ini merupakan kesayangan yang benar-benar mendapatkan perlindungan dari Tuhannya. Dan tidak boleh bermain-main dengan mereka. Sebab Allah mereka itu sangat hebat. Dan posisi mereka itu sangat kuat. Tetapi itu bisa saja tampak seharusnya sebuah bangsa yang dikagumi oleh karena pandangan dari Tuhan mereka, yang selayaknya mereka juga menjadi sebuah bangsa yang kuat, yang hebat. Mereka juga harus memiliki ketekunan yang sama, ketaatan yang sama, dan juga kesetiaan yang sama. Pada saat mereka mendapatkan pujian oleh karena kekuatan Allah mereka, maka seharusnya juga mereka harus bisa menjadi sebuah bangsa yang benar-benar mengagumi Allah. Tetapi tampaknya itu sangat berbeda pada saat Allah memberi perhatian besar kepada mereka. Ternyata mereka sering bermain-main di hadapan Allah. Orang tidak melihat, tetapi Allah melihat kalau mereka sesungguhnya adalah sebagai bangsa yang selalu melawan Allah dan melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Terutama mereka tidak memperhatikan apa yang dipesankan oleh Allah,
supaya mereka hindari dan apa yang disarankan oleh Allah untuk mereka kerjakan. Maka firman ini disebutkan, kepada siapakah gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepadaku. Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepada aku? Memang Allah tidak selalu langsung mendatangkan hukuman kepada setiap pelanggaran, kesalahan daripada apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tetapi merupakan suatu perhatian Allah ketika anak manusia itu tidak setia kepada Allah. Ternyata mereka hanya diikat oleh adanya kebutuhan, keperluan. Dan suatu bangsa yang tampak begitu menjadi umat yang dikasihi Allah. Mereka hanya saling peduli ketika mereka berasal dari golongan yang sama, dari marga yang sama, dari suku yang sama. Yang mereka itu hanya lebih banyak dari lahirnya daripada dari hubungan mereka kepada Allah yang memberi perhatian besar kepada mereka. Mereka tidak melihat cinta kasih Allah yang begitu besar untuk merangkul mereka dan untuk menjadi pemikiran mereka supaya lebih memperhatikan apa yang menjadi sukacita bagi Allah, apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena mereka tidak sulit melakukan hal-hal yang merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum Allah, termasuk juga dalam penyembahan kepada Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga tidak jauh berbeda dari apa yang kita lihat dari kehidupan sekarang ini. Di antara manusia yang begitu banyak mengagumi Allah, banyak mendengarkan wejangan-wejangan rohani, begitu simpatik dengan apa yang mereka dengarkan, bahkan bersukacita dengan apa yang sering membuat mereka gembira dan happy. Tetapi itu tidak mengikat kepada iman mereka. Karena manusia sekarang ini banyak hanya bisa memperlihatkan kebaikan dari bagian luarnya saja. Karena ternyata di kalangan orang-orang yang sepertinya tekun, yang sepertinya tinggi spiritualitasnya, justru ditemukan banyaknya penindasan-penindasan terhadap orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar sering dijatuhkan, orang-orang yang memperlihatkan etiket baik itu selalu dikalahkan oleh sikap dan kecenderungan mereka yang hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya lahiriah saja. Sepertinya banyak kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat kita yang hanya dibuat-buat, tetapi telah menelan banyak kehancuran, menghancurkan banyak hati, kejahatan yang terselubung dan dibungkus rapi. Sulit memang melihat dari pandangan mata, apalagi jika mulut pandai bersilat kata. Tetapi satu hal yang tidak bisa diabaikan manusia adalah pandangan Allah, yang meski tidak setiap kesalahan mendapat perlakuan langsung atau mendapat hukuman langsung dari Allah, tetapi Allah pasti memperhitungkan semuanya itu. Dan Allah pasti menegur setiap kesalahan. Allah memang masih diam. Allah memang masih belum bertindak
masih sekedar sampai memperhatikan dan melihat perkembangan situasi seperti apakah selanjutnya tindakan-tindakan yang dikerjakan. Siapa menduga kalau umat kesayangan Allah sendiri ternyata mendapat teguran yang serius dan mendapat hukuman berat dari Allah sendiri oleh karena kesalahan-kesalahan mereka yang menumpuk hari demi hari, yang oleh karena Allah tidak langsung bertindak, tetapi mereka semakin mengabaikan dan tidak mau tahu, seolah mereka menang dan tidak ada apa-apa. Siapa menduga saudara-saudara, kalau akhirnya Allah murka dan menghukum mereka begitu keras. Maka pesan firman ini adalah jangan bermain-main dengan kediaman Allah. Jangan merajalela oleh karena masih aman. Jangan merasa tidak ada apa-apanya oleh karena Tuhan itu masih belum bertindak pada tahap sekarang ini. Kita harus tahu bahwa Allah sangat peduli. Dia peduli kepada hal-hal yang baik. Dia peduli kepada kesalehan-kesalehan. Dia peduli juga kepada kejahatan dan kejahatan. Tuhan akan menempatkan segala sesuatunya tepat pada posisinya. Dan Allah itu sangat peduli. Tuhan peduli terhadap kebaikan. Dan Tuhan juga sangat memperhatikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang, meskipun itu tampak, meskipun itu terselubung. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini selalu mengingatkan kepada kita. Jangan karena Allah masih diam, tidak melakukan apa-apa, lalu kita terus merajalela dan membungkus kejahatan dengan tindakan-tindakan kita atau perbuatan-perbuatan kita yang seolah-olah kita adalah orang yang berbaik budi, yang sangat peduli, perhatian, dan juga sangat memperhatikan kebaikan dan kebenaran. Tapi sesungguhnya itu jauh dari kehidupan kita. Pandangan manusia memang bisa luput melihat itu semua, dan mungkin kita akan mendapat pujian oleh karenanya. Tetapi pandangan Allah tidaklah selalu bisa kita abaikan. Karena meskipun Allah belum bertindak, Dia masih melihat dan memperhatikan. Dan ternyata pada nats ini ada waktu Tuhan menegur seseorang itu. Sehingga firman ini akan mengingatkan kita untuk selalu hidup lebih takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada manusia. Lebih takut kepada kemurkaan Allah, bukan kepada sikap dunia ini. Dan mari kita setia berharap kepada Tuhan. Dan mari kita tetap berpikir bagaimana menjadi orang yang akan senantiasa dibenarkan oleh Tuhan, baik pada pandangan orang maupun pada pandangan Tuhan. Jangan selalu membesarkan pandangan manusia, karena pandangan Allah sangat kita butuhkan, dan itulah yang membawa kepada dampak kehidupan yang lebih baik kepada kita sekarang dan pada masa yang akan datang. Dan mari kita selalu memperhatikan, jangan pernah bermain-main dengan kediaman Allah. Hiduplah sesuai dengan hukum Tuhan dan hiduplah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau mencintai, cintailah dengan benar. Kalau mau jujur, benarlah jujur. Kalau mau kebaikan, benarlah kebaikan. Sebab tidak ada artinya menutupi sesuatu di hadapan Tuhan. Pada pandangan Tuhan, semuanya tampak
terlihat jelas. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita lebih setia kepada Allah daripada setia kepada kepentingan-kepentingan kita. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, oleh karena keagungan-Mu yang begitu mulia, yang senantiasa diandalkan oleh orang-orang yang berusaha hidup jujur, hidup saleh di hadapan-Mu. Karena meskipun sering mendapat kesulitan, tetapi selalu mengandalkan Tuhan ketika mereka mengandalkan segala sesuatunya adalah karena belas kasihan Tuhan. Saat kekuatan dan kemampuan tidak berdaya, tetapi Tuhan yang selalu diandalkan. Sebab adalah hal yang paling tepat saat orang-orang beriman kepadamu, selalu mengandalkan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang mengetahui segala sesuatu, baik hati, baik pikiran, baik segala rencana. Karena di hadapan-Mu lah sesungguhnya kami bisa dibenarkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah itu senantiasa kami ingat, agar kami senantiasa menjaga iman kami kepadamu. Kami harus selalu peduli terhadap firman yang Engkau sampaikan kepada kami, agar kami tidak bermain-main dalam kediaman-Mu Tuhan, sebab begitu besarnya kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau tidak serta-merta menegur kami pada saat bersalah di hadapan-Mu. Tetapi ada waktu Tuhan juga harus melakukan sesuatu karena orang-orang yang harus Kau benarkan. Dan biarlah kami tetap menjadi umat yang taat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang terus masih kami bisa pakai untuk melakukan segala aktivitas. Biarlah segala pekerjaan kami Tuhan mendahuluinya, agar kami menikmati kehidupan dari kasih karunia-Mu yang senantiasa memperbekali kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Berkati dan jaga di tempat mereka masing-masing. Terutamanya orang-orang yang terus berjuang menjadi umat-Mu yang setia kepadamu, yang senantiasa bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, yang senantiasa mempertahankan iman mereka dalam kebenaran-Mu. Engkau yang senantiasa menjaga dan memelihara dan membantu untuk setiap kesulitan. Biarlah pembenaran dari-Mu Tuhan yang senantiasa membawa mereka kepada harapan-harapan yang lebih besar tentang karunia-Mu. Pasti ada solusi untuk setiap kesulitan yang dirasakan oleh umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat semua saudara-saudara kami seiman, dimanapun mereka berada. Kuatkan dan mampukan orang-orang yang percaya kepadamu untuk menjadi alat yang terbaik, memperlihatkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang senantiasa membantu menjadi saksi-Mu. Engkau yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka. Secara khusus para misionar yang berjuang keras untuk menyampaikan kabar baik-Mu ke manapun mereka diutus pada saat ini. Dan begitu juga para penginjil-Mu, tenaga sukarela, oleh karena mengingat belas kasihan-Mu, mereka juga bekerja untuk kerajaan Allah. Biarlah Engkau juga senantiasa menjaga dan memelihara mereka.
buat para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang harus mengakhiri tugas mereka oleh karena kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menghiburkan hati semua keluarga dan menolong mereka dalam duka cita dan kesedihan yang mereka alami. Biarlah itu menjadi syukur bagi mereka oleh karena waktu yang sudah pernah mereka nikmati pada saat melayani dalam pelayanan firman Tuhan. Kami percayakan kepada Tuhan bahwa mereka memiliki masa depan dan kehidupan Tuhan yang menyediakannya. Kami juga berdoa buat semua keluarga, buat anak-anak yang sekolah, yang mengejar cita-cita mereka. Engkaulah Tuhan yang senantiasa membantu mereka, menghantarkan mereka ke pintu gerbang sukses mereka. Di tengah-tengah banyaknya kesulitan, pasti ada jalan buat mereka Tuhan untuk mencapai cita-cita mereka. Kami juga berdoa buat setiap orang tua yang terus berjuang untuk anak-anaknya, untuk kebaikan anak-anaknya. Kiranya Tuhan senantiasa membukakan jalan, membukakan pintu rezeki, dan mensejahterakan mereka, agar cita-cita anak-anak mereka juga bisa terpenuhi oleh karena Tuhan menyanggupkan mereka. Kami juga berdoa buat negara kami ini, buat pemerintah kami yang baru dilantik. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan senantiasa Tuhan karuniakan, agar pemerintahan negara kami ini tetap adil dan bersatu, dan melaksanakan semua program yang telah pernah diprogramkan, supaya keadilan dan kebenaran senantiasa bagi setiap umat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jangan biarkan hal-hal yang tidak berkenan di tengah-tengah umat-Mu ditetapkan dan ditentukan oleh orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu, gereja-gereja-Mu, agar bersatu dalam payung ekumene untuk memperjuangkan harkat dan martabat yang harus dilaksanakan melalui pelayanan seluruh gereja yang tidak terintimidasi, tetapi yang terus sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam kasih karunia-Mu saja. Berkatilah kami Tuhan, dan terimalah doa kami ini, agar kiranya kasih-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.